selamat pagi semua. Salam sehat buat kalian semua dan keluarga. Semoga terhindar dari wabah COVID. Tetap melakukan social distancing dan jangan keluar-keluar untuk urusan yang sangat-sangat tidak penting. Di sini sebenarnya saya ingin mengulas dua puisi. Pertama dari karya Gusmus, yang kedua dari karya Az-Zuhri. Gusmus sendiri adalah ulama besar di Indonesia. Barangkali kalian semua udah tahu lah siapa Gusmus. Biasanya Gusmus itu tidak jauh-jauh dari Cak Nun atau Ainun Najib atau Presiden John Jukers. Itu tiga serangkai menurut saya. Kemudian Az-Zuhri sendiri adalah pegiat teater. Gusmus sendiri membawakan puisi talbiyah dalam kesendirian dan Az-Zuhri dengan puisi Rona Corona Merana. Di sini yang saya ingin ulas adalah mengenai citraan yang terkandung di dalam dua puisi tersebut. Saya pikir citraan ini menarik untuk dibahas, gimana fungsinya di dalam puisi atau jenis-jenisnya. Mari kita bahas mengenai citraan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita akan bahas mengenai citraan itu sendiri. Citraan sendiri adalah gambaran yang sebenarnya ingin disampaikan kepada pembaca oleh penyair. Biasanya citraan ini menggunakan media kata-kata yang memang merangsang imajinasi penyair, imajinasi pembaca terhadap gambaran yang ingin dibawakan oleh penyair. Sederhananya, penyair ingin membawa pembaca kepada imajinasi yang sedang dia buat atau sedang dia gambarkan. Macam-macam citraan itu sendiri. Ada citraan pendengaran, penciuman, ada citraan perabaan, ada citraan penglihatan, pengecapan. Nah, citraan-citraan ini memang sangat dekat dengan indera kita, dari penglihatan, penciuman, perabaan, pencecapan. Namun seiring berjalannya waktu, para ahli pun juga menambahkan beberapa macam citraan, seperti citraan perasaan yang biasanya berhubungan dengan perasaan atau memberikan rangsangan terhadap perasaan. Kemudian ada citraan intelektual, citraan organik. Citraan organik sendiri biasanya berhubungan dengan tubuh, biasanya bisa digambarkan dengan contoh tubuhnya yang kian kering kerontang. Nah, itu saya pikir bisa dimasukkan ke dalam contoh citraan organik, di mana penyair ingin memberikan gambaran tubuh kepada pembaca. Kemudian juga ada citraan gerakan, citraan artikulasi. Nah, ya kurang lebih itulah macam-macam citraan. Saya pikir tidak perlu dijelaskan terlebih jauh, karena yang akan kita fokuskan di sini adalah citraan yang terkandung di dalam karya Gusmus dan karya Az-Zuhri. Oke. Sebelum kita bahas, sepertinya akan menarik kalau saya bacakan terlebih dahulu dua puisi tersebut, Talbiyah dalam Kesendirian dan Rona Corona Merana. Yang pertama akan saya bacakan puisi dari Gusmus, Talbiyah dalam Kesendirian. Tuhan, Engkau sepikan tempat-tempat kesibukan kami, Engkau sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami, bahkan Engkau senyapkan rumah-rumahmu yang selama ini kami ramaikan hanya untuk memuja diri kami, mengingatmu pun demi kepentingan kami sendiri. Tuhan, bila ini bukan kemurkaanmu, kami tidak peduli. Bila ini karena cinta dan ridhomu kepada kami, bimbinglah kami untuk segera datang, Tuhan, memenuhi panggilanmu. Terimalah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka syarika laka.
Gusmus tahun 2020. Rona corona merana. Raganya melemah, suara batuk kering, suhu tubuh tinggi dan nafasnya yang terbata-bata. Rona wajah mulai meredup, pandangan mulai kabur, kedua mata memerah, mulut pun berkata tanpa suara. Duhai makhluk Tuhan yang dinamai corona, kau datang tak diundang dan kepergianmu dirindukan. Sungguh merana puluhan ribu nyawa telah hilang sia-sia. Sungguh merana jutaan manusia hilang mata pencahariannya. Sungguh merana abdi negara berjuang bertaruh nyawa. Corona, pergilah dengan segera, sudahi luka dan air mata bagi umat manusia. Nah, kurang lebih itu 2 puisi yang akan kita bahas, teman-teman. Langsung aja deh kayaknya. Langsung kita bahas mengenai citraan yang terkandung di dalamnya, oke? Oke, akan langsung aja kita bahas di puisi pertama, lebih tepatnya di bait pertama puisi Gusmus. Saya pikir ada citraan pendengaran. Engkau sepikan tempat-tempat kesibukan kami. Engkau sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami. Bahkan engkau senyapkan rumah-rumahmu yang selama ini kami ramaikan hanya untuk memuja diri-diri kami. Mengingatmu pun demi kepentingan kami sendiri. Nah, di bait tersebut ada 3 baris yang mengandung citraan pendengaran. Hal ini dapat diidentifikasi dengan pemilihan kata sepikan, sunyikan, senyapkan, dan ramaikan. 4 kata tersebut berhubungan banget dengan indera pendengaran kita. Jadi ya ini yang disebut citraan. Bagaimana penyair memilih kata-kata yang memang berfungsi untuk merangsang indera pembaca, seperti sepikan, sunyikan, senyapkan, ramaikan. Secara tidak langsung kita akan memiliki gambaran ketika membaca puisi tersebut. Sepikan, sunyikan, senyapkan, ramaikan, pasti adalah gambaran yang terbentuk dalam imajinasi kita mengenai puisi tersebut. Di sini sendiri citraan tersebut digunakan Gusmus untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi oleh wabah corona. Realitas yang disampaikan adalah bagaimana keadaan sekitar kita yang mulai lengang, segala kesibukan yang hilang, hingga rumah-rumah ibadah yang berkurang jemaahnya. Kesepian segala aktivitas duniawi adalah gambaran yang sungguhnya penyair ingin hadirkan. Sebagai seorang ulama, Gusmus memahami benar pergolakan gerak manusia dari yang begitu bising dan tak henti-henti menjadi sunyi lagi senyap. Semua hal tersebut adalah dampak hadirnya corona. Gusmus mencoba melukiskan segala kebisingan duniawi yang biasanya tak kenal mati kini menjadi lebih sepi. Tentu hal seperti ini akan menarik atensi siapapun untuk mengulasnya. Kemudian puisi kedua yaitu Rona Corona Merana karya Azuri. Sebelumnya udah saya jelasin kan kalau Azuri tersebut adalah pegiat teater. Citraan di puisi Azuri terlihat di bait pertama, yakni citraan penglihatan, yaitu Rona wajah mulai meredup, pandangan mulai kabur, kedua mata memerah, mulut pun berkata tanpa suara. Kata meredup dan memerah di sini digunakan penyair untuk mewakilkan citraan penglihatan. Biasanya meredup adalah sesuatu yang kita terima dari indera mata, begitupun memerah. Saya pikir ya itu yang disebut indera penglihatan. Kata yang digunakan tersebut dipilih penyair untuk merangsang indera penglihatan sehingga merujuk pada realitas yang sebenarnya ingin digambar. Secara keseluruhan, puisi ini berupaya memberikan gambaran seseorang yang sedang terjangkiti corona melalui diksi-diksi pilihan.
Azuri sebagai penyair ingin menampilkan apa yang ia gambarkan, gambar mengenai tubuh seseorang yang kian rapuh dan tak berdaya ketika berperang melawan virus yang sudah bersarang, tubuh yang kian meredup dan segala yang menyakiti. Oke. Nah, saya pikir itulah ulasannya. Jadi intinya di puisi Gusmus ada citraan pendengaran yang lebih dominan, dan di puisi Azuri ada citraan penglihatan yang lebih dominan. Di dua puisi tersebut juga citraan digambarkan secara eksplisit, yaitu secara langsung, dimana tidak perlu ada pemaknaan lapis kedua, langsung citraan langsung terhadap makna yang ingin disampaikan. Oke, langsung aja, karena tadi saya mungkin sedikit berbelit-belit, saya langsung kasih kesimpulan aja ya teman-teman. Saya akan bacakan kesimpulan yang sudah saya analisis. Puisi Talbiyah dalam Kesendirian karya Gusmus dan Rona Corona Merana karya Azuri hanya mengandung sedikit citraan dalam memberikan gambaran realitas, sebab sebagian besar bahasa dalam puisi dituangkan secara lugas mirip curahan hati. Di dalam puisi tersebut terkandung dua jenis citraan, yakni citraan pendengaran dan penglihatan. Dua citraan ini digunakan oleh dua penyair dari puisi ini untuk menggambarkan realitas lingkungan yang terjadi selama wabah corona. Gusmus sebagai penyair yang menggambarkan realitas kegiatan beribadah yang terganggu selama pandemik ini karena sebagian besar masyarakat sedang melakukan social distancing. Sedangkan Azuri sebagai penyair yang menggambarkan realitas kehidupan seseorang yang terdampak oleh COVID-19. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Intinya garis besar yang bisa saya lihat, puisi-puisi yang bertemakan corona yang sedang boomingnya di media sosial memang memiliki gaya bahasa yang cenderung lugas, seperti curahan hati. Contohnya dua puisi tersebut ya barangkali memang penyair-penyair sedang berdoa melalui puisi-puisi ini agar wabah corona cepat mereda. Begitupun saya selalu mendoakan agar segalanya cepat mereda, agar bisa kembali kuliah, karena saya sebagai mahasiswa, agar siapapun bisa kembali bekerja, yang bekerja, atau siapapun bisa kembali sekolah, untuk adik-adik yang sedang sekolah atau yang sedang merantau bisa pulang, yang sedang di perantauan dan tidak bisa kembali karena memang sedang ada PSBB. Intinya saya mendoakan semoga corona ini cepat menghilang, karena kita tahu sendiri bagaimana dampaknya. Selain merenggut banyak korban jiwa, juga mengganggu aktivitas kita tentunya. Ya gitulah teman-teman, kalau ada kurang-kurangnya dalam ulasan saya bisa banget buat komen apa aja yang mungkin gak setuju lah dengan pendapat saya, atau oh iya setuju banget, oh iya gak setuju lah, terserah lah apa aja. Penting saya menghargai banget kalau ada komen-komen seperti oke. Ya gitulah yang bisa saya omongkan. Semoga saya ada kesempatan untuk membuat YouTube lagi, karena sejujurnya ya ini memang konten YouTube pertama saya, ya sedikit grogi lah. Oke. Ya intinya terima kasih sudah mendengarkan. Oke.